Qa'dah, terus Dzulhijjah. Saya nggak bawa hadiah. Nggak ada hadiah apa-apa. Siapa mau ngasih hadiah? Mbak Bia tanya ini. Cuma nggak ada hadiahnya, nggak bawa soalnya. Sejak kapan? Ya, Abia tanya, sejak kapan setahun itu dibuat 12 bulan dengan nama-nama itu? Sejak zaman siapa? Sejak, angkat tangan dulu biar Abia tahu siapa yang jawab. Umar bin Khattab. Sudah sama semua. Ada yang beda itu zaman Bung Karno apa siapa gitu. Ada enggak? Tak boleh diciptakan. Seperti ada yang jawab beda enggak? Satu Zaidina Umar, satu sejak bumi diciptakan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atan hurum. Berapa kali Abu Khutbah menyampaikan ini? Sungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dalil pertama. Kedua, andaikan itu sejak zaman Sayyidina Umar, maka kita mundur ke belakang. Tatkala Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau ke Madian ketemu siapa? Ketemu siapa? Malaikat Israel. Nah, yang lain ketemu siapa? Nabi Musa ke Madian terus ketemu siapa? Kan dikejar oleh Fir'aun itu. Lalu ke Madian ketemu siapa? Oh, dikejar Fir'aun, ketemu Fir'aun gimana? Itu namanya ketangkep, gimana itu? Kan ini di Mesir. Lari dari kejaran Fir'aun. Larinya ke Madian. Di Madian ketemu siapa? Ketemu Pak Agus, ketemu Pak Budi, ketemu Bang Asep, ketemu Bi Elis, ketemu Bi Kokom, ketemu Cek Eis, ketemu siapa? Nabi Syu'aib. Wah, ketemu Nabi Syu'aib. Setelah ketemu Nabi Syu'aib ini akhirnya oleh Nabi Syu'aib diapakan? Diapakan? Jadikan menantu. Dijadikan menantu oleh Nabi Syu'aib, ya. Barangkali aja ini dinikahkan dengan anaknya, namanya siapa? Siapa? Barangkali aja tahu. Siapa? Safaroh. Siapa? Aku juga lupa. Ya mirip itu, mirip Safaroh gitu namanya.
Masya Allah. Bukan. Coba. Safurah. Nah, namanya Safurah. Nah, sebenarnya bukan itu yang mau Abi bicarakan. Itu masalah diambilkan menantu pada semangat semua. Nah, Safurah. Nah, maharnya apa? Hah? Selama berapa? 7, 8. Ayo. Gimana? 8 tahun tambah 2. Berarti 10. Inni uridu an kuhaka ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Maknanya waktu itu musim haji sudah ada. Dzulhijjah sudah ada. Itu dalilnya. Bahwa hitungan 12 bulan Muharram, Safar dan seterusnya tadi itu zaman Nabi Musa itu sudah ada gitu. Jadi ini sangat lama. Andai kan belum ada gimana ngitungnya? Terus Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lebih lama lagi. Tatkala menyelesaikan bangunan Ka'bah, maka Allah perintahkan wa'adzi fin nasi bil haji. Waktu itu haji sudah ada. Haji bulan apa? Ya pasti Dzulhijjah gitu. Maknanya zaman Nabi Ibrahim Dzulhijjah itu sudah ada. Jadi kalau di India ada tahun Saka, di Romawi punya tahun sendiri dan sebagainya. Paling tua itu tahun Komariah. Tahun dengan hitungan Komariah. Hitungan putaran bulan. Ini Abuya pengen kita mengajak bersama-sama untuk sadar bahwa tahun Komariah itu begitu elit sebenarnya. Hitungan Komariah itu begitu terhormat, begitu tua, begitu konkret, terbukti. Ini urusan tuanya ya, sangat tua sekali. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, sudah ada setahun itu 12 bulan, belum ada manusia maksudnya. Lau yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Itu sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sudah ada 12 bulan dalam setahun. Muharram, Safar, Rabiul Tsani dan seterusnya itu sejak itu sudah ada. Sekarang Abi bilang konkret, kenapa? Andaikan sekarang semua jam mati. Semua jam mati. Kalender-kalender terbakar semua. Stasiun TV, radio nggak ada semua. Lalu kita tertidur. Nggak tahu berapa hari tidurnya. Mau melihat tanggal. Tanggal berapa ini? Nggak usah tahun. Tanggal berapa ini bulan apa sekarang? Yang masih bulan apa? Juli. Nah, misalnya kita tertidur 2 hari, 3 hari. Atau kita misalnya dioperasi, dipingsankan. Pas bangun. Mau lihat kalender. Nggak ada kalender, nggak ada tulisan. HP mati, jam rusak. Putar TV, stasiun televisi mati. Buka radio nggak ada lagi. Gimana cara tahunya ini tanggal 20 Juli misalnya? 25 Juli misalnya. Gimana cara tahunya? Gimana? Nggak bisa dan nggak ada gitu. Jadi sebenarnya lemah sekali. Tapi kalau bulan jelas, wali ta'lamu adadas sinina
wal hisab. Jadi zaman dulu orang pengen melihat tanggal, ntar tunggu nanti malam. Oh, tanggal 14 ini. Jelas. Kenapa? Itu lihat bulannya. Ini tanggal 14 ini. Begitu jelasnya. Nah, kalau mereka bilang bahwa tanggal Masehi itu dengan putaran matahari, oke, setahunnya. Tapi tanggal bulannya gimana cara melototinya? Mau lihat matahari dari pagi sampai sore, terus kelihatan tuh angka 20. Oh, tanggal 20 ini, itu mataharinya. Bisa? Sampai buta mata gak akan kelihatan tuh tanggal itu. Tanggal Masehi gak akan kelihatan. Akan kelihatan gak? Gak akan kelihatan. Jadi gak konkret sebenarnya. Dengan seluruh dunia bersepakat untuk menipu, untuk merubah, kita gak bisa protes. Bisa seluruh penguasa dunia bersepakat, matiin semua tanggal semuanya, tahu-tahu dimunculkan, dimajukan 5 hari, gak bisa apa-apa kita. Jadi sebenarnya lebih keren, lebih terilmiah, lebih konkret, lebih segala-galanya. Ini kita belum bicara tentang hukum Islam, belum. Kita bicara secara terbuka, perbandingan yang nyata aja. Ya. Begitu. Lebih konkret, lebih tua, lebih pasti, lebih jelas. Apalagi kalau kita mau mempelajari sedikit, kan dalam bahasa Arab tahun Masehi kan disebut miladi. Karena mereka bilang dari kelahiran siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Keyakinan mereka Nabi Isa lahir tahun berapa? Tanggal berapa? 25 Desember. Ya. 25 Desember ini kalau di tempat kelahiran beliau di Baitul Lahmi, di mana itu? Di Yordan. Kalau orang Kristen bilangnya Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahmi, itu di Yordan. Berarti tanggal 25 Desember di Bethlehem. Musimnya musim dingin apa musim panas? Nah, susah juga, gak ada yang pernah keluar negeri sih. Masya Allah. Makanya jalan-jalan keluar negeri biar tahu. Puter aja. Cicahem, Cileunyi, Ciroyom, ke situ lagi. Paling jauh Pangandaran. Masya. Udah gitu Antapani lupa jalan lagi. Kita ini manusia internasional gitu, mesti tahu. Bulan Desember itu musim dingin hampir puncak itu. Sampai sekarang ini. Tiap Desember pasti musim dingin udah. Desember, Januari itu puncak-puncaknya. Nah, kalau Nabi Isa dikatakan lahir bulan Desember, itu salah total. Kok bisa begitu? Kan kamu orang Islam. Nah, kok kamu orang Islam, kok bisa menyalah-nyalahkan? Loh, catatan yang paling bisa dipegang tuh kitab suci. Tulisan orang tuh siapa yang menjamin? Dan kitab suci yang paling asli itu Al-Quran. Apa? Al-Quran. Ini belok sedikit ya. Supaya kita ini pikirannya terbuka internasional gitu ya. Pernah dengar namanya Hitler? Hitler tahu nggak? Di mana itu? Bukan yang jualan nasi goreng di Cijambe itu? Ya. Hitler tahu? Di mana itu? Jerman. Pendeta atau apa dia tuh? Jenderal. Jenderal yang kejam, bengis. Tapi sering menang gitu.
Ini tentang Quran ya. Suatu ketika Hitler mengumpulkan kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil untuk menguji, untuk mengambil standar sebenarnya yang paling standar itu yang mana. Maka dikumpulkan 7.000 kitab Injil. Mau dibanding-bandingkan, mau diambil mana yang mau dijadikan kitab Injil induk gitu. Dikumpulkan, suruh mengkaji. Makin banyak makin bingung karena beda semua. 7.000 versi beda semua. Yang ini bilang gini, ini bilang gini, ini bilang gini. Pusing dia akhirnya. Duh, ini mana ini? Gak bisa dipegang. Zaman dia kan belum banyak percetakan kayak kita. Ini percetakan ini, bahasa ini, itu dikumpulin. Berapa tadi jumlahnya? 7.000 kitab Injil dikumpulin beda-beda. Pusing dia. Coba sekarang kumpulin Quran. Dan zaman itu masih banyak Quran ditulis dengan tangannya. Ditulis dengan tangan. Ada percetakan pakai batu itu juga belum banyak tempat. Berapa yang dikumpulin? 40.000 kitab Quran. Mushaf Al-Quran dikumpulin berapa? 40.000. Itu mereka 7.000. Ini 40.000. Dibandingin semua ada yang beda enggak? Tidak ada yang beda. Kaget dia tuh. Ternyata Quran tuh kayak gini. Nah itu. Saking terjaganya. Nah dia mau bilang tadi bahwa kalau dikatakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam lahir bulan Desember itu betul-betul kebohongan. Betul-betul palsu. Kenapa? Karena Nabi Isa lahirnya bukan di musim dingin. Lahirnya di musim panas. Kata siapa? Kata Al-Quran. Di mana itu? Dibilang Nabi Isa lahir musim panas. Nah, gimana kata-katanya? Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ada rutab jani, ada kurma segar yang sudah siap panen, itu hanya musim panas. Musim dingin enggak ada ceritanya. Dan tatkala dicocokkan di kitab-kitab mereka ternyata sama. Lahir di dekat kandang domba di saat kurma sedang siap dipanen. Maknanya musimnya musim panas. Lah ini dikatakan musimnya musim dingin, Desember lahir. Itu aja udah jelas gak cocok, gak ilmiah gitu. Jadi kalau dikatakan mulainya dari lahirnya Nabi Isa, udah nggak masuk akal itu udah. Nah ini untuk tambahan pengetahuan saja. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa penanggalan Qamariyah ini penanggalan yang sangat otentik, sangat konkret, punya bukti, sangat tua, sangat kuat dan sebagainya. Belum lagi kalau kita bicara tentang hukum. Nah, tentang hukum. Coba kalau dibuat rata-rata begitu. Beda setahun Qamariyah dengan setahun Miladiyah sama setahunnya itu kurang lebih bedanya berapa hari? Kurang lebih berapa? Kurang lebih 10 atau 11 hari bedanya. 10 atau 11 hari. Jadi kalau ditambah setahun, 2 tahun, 10 dan sebagainya, maka setiap tahun ya, setiap 100 tahun itu bedanya
Berapa? Setiap 100 tahun bedanya kurang lebih 1000 hari alias 3 tahun. Dan itu ada di Quran. Nah, itu ajaibnya itu. Di mana itu? Di dalam surat apa? Suratul Kahfi. Salasami'atin sinina wazdatu tis'a. 300 tahun kalau mau hitungan miladi, 309 tahun kalau hitungan hijri gitu. Makanya Allah gunakan wazdatu tis'a. Kalau mau Allah tinggal sampaikan 309 tahun gitu. Tapi enggak. Salasami'atin sinina wazdatu tis'a. 300 tahun tambah 9 tahun. 300 tahun kalau hitungan miladi, kalau hitungan hijri 309 tahun. Beda 9 tahun untuk 300 tahun. Per 100 tahun berarti beda 3 tahun. Ya. Per 100 tahun bedanya 3 tahun. Per tahun bedanya kurang lebih 11 hari. Nah, maka kalau orang mengeluarkan zakat, dia menghitung pakai kalender Masehi, maka dia ngaret 11 hari. Nah, dia ngaret berapa? 11 hari. Nah, 11 hari gak dia tunaikan. Itu kan setahun. Tahun berikutnya 11 hari lagi, 11 hari. 100 tahun kemudian, 3 tahun ngaretnya itu. Berapa orang fakir miskin gak tertunai? Karena dia salah cara menghitungnya. Sebaliknya, andaikan orang menerima gajian tuh pakai bulan Masehi dengan bulan Komariah, maka yang pakai bulan Komariah itu lebih cepat dapat gajinya daripada bulan Masehi. Keuntungannya itu sebenarnya begitu. Kemudian kita bicara hukum yang lain sekarang. Bahwa seorang wanita tatkala ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berapa? 40 hari. Ditinggal mati suaminya? Arba'ata asyhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari ini juga Qamariyah. 4 bulan 10 hari Qamariyah. Nah, kalau ikut Qamariyah 4 bulan 10 hari, ya mungkin pas 130 atau bisa kurang, karena 1 bulan kadang-kadang 29 hari. Pokoknya suruh ngitung 4 bulan Qamariyah dan 10 hari. Tapi kalau pakai bulan Masehi, bisa lebih malahan. Karena 1 bulan ada yang 31 hari. Bukan kasihan nunggunya lebih lama iddahnya. Itu misalnya. Dan kalau ibadah lain sudah jelas semua. Namanya puasa, mesti Ramadan, namanya haji, Dzulhijjah dan sebagainya. Jadi begitu sangat pentingnya. Cuman kita terlupakan. Sampai kadang menyebut bulannya aja gak hafal. Gak usah tanya ini sekarang bulan apa, gak usah tanya gitu. Coba sebut 12 bulan dalam kalender Hijriah. Syawal, terus Ramadan, terus Oktober. Wah, bingung. Nah, adapun awal mula menghitung tahun 1 itu kapan? Itu idenya muncul di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu.
Orang-orang Arab, dulu mereka nggak punya tahun. Punyanya hanya tanggal dan bulan. Karena yaitu tadi, tanggal dan bulan ini sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi tahun nggak punya. Tahun nggak punya. Mereka hanya bilang, anak ini lahir waktu ada perang Fijar. Anak ini lahir waktu ada perang Bu'ath. Anak ini lahir waktu ada penggalian sumur Zam-Zam. Gitu doang. Makanya Rasulullah lahir tahun gajah. Kenapa? Waktu itu ada penyerangan Abraha. Misalnya begitu. Nah, suatu ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang anak muda komplain, "Wahai Amirul Mukminin, orang ini hutang ke saya. Dia bilang akan membayar bulan Sya'ban. Ini sudah bulan Sya'ban." Kata dia, yang itu, loh, kan nggak ditulis Sya'ban kapan? Bisa Sya'ban sekarang, bisa juga Sya'ban depan. Kan tahun depan masih ada Sya'ban. Wah, akhirnya bertengkar. Nggak ada penyelesaian, nggak ada tahunnya soalnya. Kan dibayar bulan Sya'ban. Sya'bannya tahun kapan? Nggak ada tahun waktu itu. Yang punya utang, pengennya Sya'ban tahun depan. Nanti tahun depan lagi. Jadi tulisan kan nggak ada. Yang penting kan Sya'ban. Bingung, iya yang penting Sya'ban ya. Tahun depan ada Sya'ban, ada, yaudah Sya'ban tahun depan aja. Nanti tahun depannya lagi, masih Sya'ban lagi. Wah, gimana ini? Udah mulai berpikir beliau. Akhirnya yang paling menghentakkan adalah surat dari Gubernur Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. "Wa ya Amirul Mukminin, telah datang surat padaku, engkau tulis bulan," waktu itu Sya'ban apa Rajab begitu dia sebutkan. "Ini Sya'ban Rajab berapa tahun yang lalu engkau kirim surat ini, saya kan nggak tahu. Apakah tahun ini atau berapa tahun yang lalu, dan pemerintahan saya untuk datang untuk kirim ini bulan anu lagi. Ini yang berapa tahun ke depan. Coba difikirkan kapan tahun satu kita tuh kapan?" Baru beliau, oh benar juga ini. Maka dikumpulkanlah sahabat-sahabat besar, ulama-ulama. Ditanya, bukan nanya mau merumuskan bulan itu sudah jelas, sudah ada tadi. Allah sudah berikan jalan kok di alam semesta ini. Wali ta'lamu adada sinina wal hisab. Kan begitu. Nah, musyawarahnya apa? Musyawarahnya tahun 1 kita itu dari kapan? Wah, itu banyak usulan itu. Lahirnya Nabi Sayyidina Muhammad diangkat jadi Rasul. Wafatnya Nabi. Wah, macam-macam usulan. Hijrahnya Nabi. Sayyidina Umar mikir lama. Yaudah, dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Semua yang disebut tadi istimewa ya. Lahirnya Nabi istimewa. Diangkat jadi Nabi istimewa banget. Isra Mi'raj istimewa. Apalagi wafatnya Nabi, semuanya istimewa. Semuanya peristiwa penting. Nah, tapi diantaranya adalah semua peristiwa penting tadi tidak bisa diikuti oleh umat. Hanya khusus Nabi SAW. Nabi lahir, ya beliau sendiri. Diangkat jadi Nabi, beliau sendiri. Isra Mi'raj, sendiri. Tapi hijrah ini bersama-sama umat. Nah, satu. Yang kedua, setelah hijrahlah Islam bisa tersebar kemana-mana. Setelah hijrahlah ada masyarakat Islam. Yang ketiga. Yang keempat, setelah hijrahlah Rasulullah bisa mengundang orang. Kalau ketemu saya di sini tempatnya, di Madinah. Kapan? Setelah hijrah. Setelah hijrahlah ada perang Badar, ada perang Khandaq dan lain-lain. Setelah hijrahlah utusan-utusan diutus ke raja-raja. Setelah hijrah semuanya. Karena setelah hijrah ada tempat yang jelas. Dan setelah hijrah baru turun surat-surat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Sebelumnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Setelah hijrah baru ada ya ayyuhalladzina amanu. Baru setelah hijrah. Ada itu semua. Makanya ditetapkanlah tahun 1 adalah
tahun di saat Rasulullah SAW berhijrah. Udah sepakat itu. Maka disebut tahun Hijriah. Ada yang belum sepakat, belum selesai. Apa itu? Bulan pertama yang mana? Bulan pertamanya kapan? Coba ada yang jawab ini satu jawaban. Tapi gak ada hadiahnya lagi. Rasulullah SAW berhijrahnya itu. Berangkat hijrahnya ya ini ya. Itu bulan apa? Pada bulan apa beliau berhijrah? Safar. Yang lain? Ini kalau 12 orang yang jawab, pasti ada yang benar ini, kalau beda semua. Diurut aja, pasti ada yang benar. Bulan apa? Muharram. Diurut aja. Rabiul Awal. Muharram. Dzulhijjah. Diurut aja, pasti ada yang benar nanti. Dzulqa'dah. Ramadan. Dan pokoknya diurut aja, pasti ada yang benar itu. Jumadis Tsani. Ajaib itu memang Rasulullah SAW itu, ya. Beliau lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Ya. Jadi beliau lahir Rabiul Awal, hijrah Rabiul Awal, wafat Rabiul Awal. Dan wafatnya itu Rabiul Awal tanggal 12. Dan beliau masuk Madinahnya juga tanggal 12. Berangkat tanggal 1 Rabiul Awal, perjalanan sepekan, singgah di Quba barang 3 atau 4 hari. Nah, tanggal 12 hari Jumat masuk ke Madinah. Ajib itu Bang, Masya Allah. Ya. Perjalanan total 8 hari, 3 hari di gua apa? Beliau 3 hari di gua apa waktu hijrah itu? Gua Hira, gua apa? Gua Sur. Di gua Sur. 3 hari di situ, kemudian berangkat. 8 hari kemudian atau sepekan kemudian sampai di Quba. Di situ 3 hari, kemudian tanggal 12-nya masuk ke Madinah pas hari Jumat. Nah, itu ajaibnya Rasulullah SAW. Rabiul Awal. Nah, sekarang musyawarah Sayyidina Umar dengan yang lain ini. Bulan yang pertama yang mana ini? Karena waktu itu nggak ada. Bulan pertama kedua kan nggak ada. Ya taunya hanya bulan-bulan tadi. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, cuma gitu aja. Bulan satunya itu nggak ada. Jadi akhir tahun kapan, awal tahun kapan nggak ada. Musyawarah. Akhirnya Sayyidina Umar putus Muharram. Kenapa? Karena manusia seluruh dunia itu tahu namanya Dzulhijjah. Maka kita letakkan Dzulhijjah sebagai ujung tahun, setelah itu Muharram adalah awal tahun. Sepakat. Jadilah Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriah, penanggalan Hijriah atau Qamariyah. Nah, begitu ceritanya. Sebenarnya waktu itu ada yang usul, udahlah kita nggak usah buat tahun sendiri, kita ikut yang ada aja. Ikut Persi, ikut apa? Oh enggak bisa. Kita harus punya sendiri. Nah, gitu. Kita harus punya sendiri. Enggak mau ikut Persia, enggak mau ikut Romawi, enggak mau ikut India. Mereka udah punya tahun-tahun sendiri. Akhirnya pakai tahun Hijriah itu. Ya. Nah, hijrahnya Rasulullah SAW itu jadikan tahun pertama dihitungnya tarikh kita, maka itu berkembang sampai 1000 tahun lebih. Jadi asal itu negara Islam pasti kalendernya pakai kalender Hijriah. Dulunya tuh begitu. Makanya lihat tulisan-tulisan kitab itu
tamat kita betul hadal kita fi tarikh masih tahun Hijriah. Enggak ada yang tahun Masehi itu enggak ada. Ya, lihat kitab apa aja lihat. Pasti begitu. Entah pakai tulisan, pakai rumus, pasti tahun Hijriah. Selesai tahun sekian, 600 Hijriah, 500 Hijriah, dan sebagainya. Wafatnya Imam Ghazali 505 Hijriah misalnya. Semuanya pakai Hijriah. Nah, terus kapan kok akhirnya negara Islam pun nggak kenal tahun Hijriah, termasuk kita sendiri? Saya kadang nama bulannya pun nggak hafal. Apalagi tanya sekarang bulan apa, lebih bingung lagi. Ini kan karena tanggal 1 Muharram aja kita tahu. Coba sekian belas hari lagi tanya, udah bingung. Sejak kapan itu? Nah, jadi ada ceritanya. Ini waktu Daulah Utsmaniyah, di mana itu? Di mana? Di Turki apa di Cikodewah? Di mana? Turki. Daulah Utsmaniyah makin lemah di Turki makin lemah, perlu bantuan tentara, bantuan militer. Maka minta bantuan ke Eropa. Turki itu kan sebagian negerinya memang Eropa gitu. Dulu Abia pikir mereka tuh meng-Eropa-Eropa. Setelah lihat sana memang sebagian besar tuh memang di Eropa, di benua Eropa memang. Satu-satunya negara di dunia yang berada di dua benua ya Turki itu gitu. Nah, situ Eropa, sini Asia gitu. Nah, dia minta bantuan ke Eropa. Maka Eropa sanggup memberi bantuan dengan syarat 1, 2, 3, 4 sekian syarat. Di antara apa? Syaratnya kamu hapus pemakaian kalender Hijriah, pakai kalender seperti kami Masehi, nanti kami bantu. Karena ghirah Islam lemah, merasa terpaksa dan sebagainya, akhirnya mereka terima. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kan cuma tanggal doang, nggak apa-apa lah, nggak pengaruh-pengaruh amat. Akhirnya dihapus, maka wilayah Turki Utsmani semuanya pelan-pelan nggak pakai lagi Hijriah, pakai Masehi, termasuk kita akhirnya. Gitu. Itu di Turki. Sementara Turki waktu itu ibu kota seluruh dunia. Ibu kotanya di sana. Jadi ada kota namanya Konstantinopel. Nah, itu yang sekarang jadi apa? Istanbul itu. Konstantinopel jadi Istanbul itu. Dulu namanya juga bukan Istanbul, Islambul dulunya itu. Kota Islam dipeleskan jadi Istanbul. Padahal Islambul. Itu kan ibu kota seluruh dunia. Termasuk perang-perang kita dulu di Aceh, di Jogja, di mana itu banyak bantuan dari pusat sana, dari Turki Utsmani zaman dulu begitu. Begitu ini nerima, ke seluruh dunia nyebar bahwa kita pakai kalendernya Masehi. Maka pelan-pelan orang lupa, hilang dan sebagainya. Beruntunglah, mau gak mau kita berterima kasih, beruntunglah ada beberapa negara yang bertahan pakai Hijriah. Saudi, Qatar kalau nggak salah. Walaupun nggak banyak, tapi mereka masih bertahan. Kalau nggak udah hilang ini. Udah hilang. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, di Mesir itu ada namanya terusan. Terusan apa? Suez. Terusan Suez. Terusan itu apa sih? Terusan itu apa? Terusan itu antara benua Afrika, Mesir dan ke sana, dan benua Eropa. Itu kan ada laut di situ.
Dari laut yang di sini, Laut Merah ke Samudra Atlantik atau Pasifik itu, Antartik, itu ada daratan yang dulu disebut Selat Gibraltar itu. Nah, ini mau digali supaya kapal-kapal besar bisa lewat di situ dan itu bisa dibuka tutup. Jadi diperdalam supaya kapal bisa lewat, ini bisa ditutup. Nah, ini bukan ide baru sebenarnya. Dulu kata ulama ini, dulu zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah pernah diusulkan penggalian terusan Suez itu, kata beliau enggak. Jangan, akan rusak nanti umat. Oh, kayak gitu pikirannya. Nah, ke situ itu kan udah pikiran ekonomi. Ini kapal lewat tiap hari berapa banyak itu, bayar pajak, retribusi, duit gede itu. Nah, maka Mesir waktu itu minta tolong ke Eropa, pinjam uang untuk minta bantuan untuk menggali tambang-tambang mereka emas dan sebagainya supaya punya biaya untuk memperdalam terusan Suez tadi. Begitu. Maka mereka pasang 6 syarat. Salah satunya ini juga, bahwa akan kami bantu asalkan kamu hilangkan penanggalan hijriah. Akhirnya terima. Ya sudah. Pusat politik waktu itu di mana tadi? Turki sudah menerima. Pusat keilmuan waktu itu di Mesir. Sekarang namanya Al-Azhar kan universitas yang udah 1000 tahun lebih. Begitu di 2 negara ini semuanya pakai Masehi, ya sudah. Seluruh dunia negara Islam pun ikut sama dengan kalender Masehi dengan orang-orang Romawi, orang-orang Eropa. Begitu ceritanya. Ya kita melawan nggak bisa, orang ini udah kenyataannya begini. Tapi jangan sampai kita nggak tahu gitu. Jangan sampai kita nggak tahu, kita nggak ngerti keagungan tarikh Hijri. Jangan sampai kita nggak ngerti tarikh begitu agung yang ada sejarahnya. Jangan sampai kita cilang tanya itu. Hijriah, ya. Bulan apa? Teing. Gimana itu? Enggak, jangan seperti itu. Maka kita dengan mudzakarah ini kita punya pemahaman, punya kebanggaan, punya perhatian pada bulan-bulan Hijriah itu. Perasaan agung kita karena di situ ada perjuangan Nabi, ada sejarahnya, ada peristiwa besar, ada peristiwa penting. Rasulullah diburu-buru mau dibunuh sampai masuk ke dalam Gua Thur. 3 hari 3 malam di situ nggak keluar-keluar, dikejar orang kafir, mau dibunuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar katakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke sini, bagaimana nasib kita? Menurut kamu kalau ada 2 orang ketiganya Allah gimana?" La tahzan, innallaha ma'ana. Oh, itu ancaman nyawa itu. Belum lagi dikejar lagi. Nanti ada namanya siapa? Suraqah. Yang ngancam mau nangkep karena ada sayembara kalau bisa nangkep Sayyidina Muhammad SAW hidup atau mati dapat 100 ekor unta. Oh, itu perjuangan panjang kan, kita hanya lihat filmnya, itu pun kadang enggak. Dengar ceritanya, itu pun kadang enggak tahu. Oh, itu hijrah taruh nyawa itu. Nyawa Rasulullah SAW. Karena kita paling tahunya Rasulullah berangkat malam-malam dikepung, kemudian Sayyidina Ali cuma segitu aja. Perjalanan panjang masih penuh ancaman itu. Barulah sampai pada kita namanya tahun Hijriah. Nah, hijrah itu segala-galanya memang. Dari situ Islam tersebar, dari situ masyarakat terbentuk, dari situ dakwah punya pusat, punya markas. Kalau kerajaan punya, kalau seandainya ini negara, maka punya ibu kota, punya pusat pemerintahan. Setelah hijrah itu semua. Nah, maka jangan sampai kita tidak memahami arti yang dalam hijrah ini. Semoga kita diberi kepahaman, diberi kecintaan pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.